Halo para Baba Yaga semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi di alur cerita film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film spin-off dari film John Wick, yaitu Ballerina 2025, yang tidak diragukan lagi kalau film ini akan seru abis. So, nggak usah berlama-lama lagi, agar mengetahui alur ceritanya seperti apa, mari kita sama-sama simak video ini sampai habis, dan selamat menonton. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama di film ini. Dia adalah Eve Macaro yang tengah bersama Javier ayahnya. Hari ini, Eve sedang berulang tahun, jadi ia pun dikasih hadiah berupa patung balerina oleh sang ayah. Diketahui si ayah ternyata pembunuh bayaran sama seperti John Wick, yang mana saat ini Javier dan Eve tengah dalam pelarian. Terlihat saat ini Javier akan dikepung oleh beberapa tentara dari kelompok yang belum diketahui. Namun Javier yang sudah siap menanti kedatangan mereka langsung beraksi menghabisi mereka satu persatu. Dirasa keadaan ini sangat berbahaya, Javier kemudian mengajak Eve untuk bersembunyi di ruangan rahasia di balik lemari. Sementara Javier berlanjut lagi untuk menghabisi tentara-tentara itu. Di tengah pertarungan berlangsung, Eve diam-diam melihat dari celah lemari buku. Tepat saat Javier sudah terpojok, di sini akhirnya kita akan melihat pimpinan para kelompok itu yang bernama Kanselir. Where is she? Ternyata, Kanselir kali ini berniat akan mengambil Eve dari Javier. Diketahui jika Kanselir dan pasukannya tergabung dalam kultus pembunuh yang sudah berdiri sejak 1000 tahun lamanya, di mana Javier adalah salah satu mantan anggota mereka yang membelot. Dan alasan Kanselir ingin Eve diserahkan adalah untuk dijadikan sebagai generasi penerus mereka. Kanselir memberikan sebuah pistol berisi 1 peluru kepada Javier untuk menebus kesalahannya dengan bermain roulette, di mana saat akan menembakkan pistolnya, Eve malah berteriak hingga inilah yang terjadi. Kanselir pergi begitu saja di tengah kekacauan. Sementara Javier bertarung di tempat lain, Eve mengambil pistol salah satu dari mereka untuk membantu sang ayah. Mereka berdua langsung bergegas untuk kabur. Namun sebelum itu, Javier sempat mengaktifkan bom untuk meledakkan tempat ini. Tetapi di detik selanjutnya, Javier tertembak saat akan keluar dari tempat ini. Javier dan Eve alhamdulillahnya berhasil keluar dari tempat itu. Tetapi karena Javier sudah terluka parah, akhirnya ia pun tewas tanpa memberikan surat wasiat apapun. Singkat cerita, Eve pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Di sana, ia didatangi Winston, sang manajer hotel The Continental di film John Wick, untuk divermak menjadi sosok jagoan yang tak terkalahkan. Your father was a good man. Eve diajak ke suatu tempat yang bernama Ruska Roma, tempat pelatihan khusus untuk para calon pembunuh bayaran, di mana Eve akan dilatih oleh emak-emak berjulukan Madam. I know you. Scene beralih ke 12 tahun kemudian. Eve kini sudah ditato dan menjadi seorang balerina sungguhan. Ia dilatih langsung oleh Madam hingga setiap harinya Eve selalu menderita kesakitan jari kakinya. Are you finished? Selesai dengan latihan balet, Eve harus berlatih bela diri bersama dengan para kandidat lain, termasuk latihan menembak sebagai hal terpenting untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Selain bela diri dan menembak, Eve bersimulasi bersama temannya untuk konsen pelatihan melindungi seorang klien yang dikira itu mudah, namun ternyata sulit. Setelah berlatih selama 12 tahun tanpa henti setiap harinya, Eve akhirnya berhasil melewati semuanya dengan sempurna dan dianggap menjadi yang terbaik di antara yang lainnya. Good. Sebelum mendapat pekerjaan sesungguhnya, Eve harus lebih dulu melewati tes terakhir, yaitu membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Yang mana kali ini, Eve akan berhadapan langsung dengan seniornya yang ketahuan berkhianat. Mereka dihadapkan dengan senjata yang terbongkar. Siapa yang cepat memasangnya, maka dialah pemenangnya.
F terlihat masih sedih karena ingat ayahnya walaupun semua pencapaian telah ia raih. F kemudian mendengar ribut-ribut di luar, yang setelah dilihat ternyata ada John Wick guys. But here you are, back where you were, Sabachki. Не просто собачка. Saat ini John Wick sedang meminta bantuan perlindungan dari Ruska Roma karena sedang diburu oleh hampir seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia, yang mana adegan itu ada di John Wick Chapter 3 Parabellum. Selesai John Wick mendapatkan embos di punggungnya, F memberanikan diri untuk menemui John Wick secara langsung untuk menceritakan tentang semua orang di Ruska Roma yang selalu membicarakan nama besarnya sebagai sang legenda. F lantas bertanya kepada John Wick tentang bagaimana agar dia bisa seperti dirinya, tapi John Wick menjawab, "Lebih baik hentikan cita-citamu itu. Segeralah pergi dari dunia seperti ini, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena sebetulnya saat ini juga John Wick ingin keluar dari pekerjaannya." I'm working on it. That door will lock sooner than you think. Di hari selanjutnya, F menerima misi pertamanya untuk melindungi seorang wanita Asia kaya raya dari incaran pesaing bisnis ayahnya. Dalam misi ini, F hanya diberi pistol dengan peluru karet dan apa tujuannya? Entahlah. F dengan cepat menerima pekerjaan tersebut dan langsung capcus OTW saat itu juga. In position. Tak lama setelah berhasil menemukan targetnya, muncullah beberapa pria Asia yang sepertinya berniat akan menculik si target, sehingga F dengan cepat bergerak untuk melindunginya. Setelah berhasil dengan misi pertamanya, F secara resmi mendapatkan tato original dari Ruska Roma sebagai tanda keanggotaan, yang mana sejak saat itu F jadi semakin membrutal dalam misi-misi selanjutnya yang tanpa ditayangin aksinya. Saat dirasa sudah aman, F akan pulang dengan memakai mobilnya, tetapi malah ini yang terjadi. Selesai mengalahkan pembunuh itu, F terkejut saat menemukan luka silang di lengan pembunuh itu yang mirip dengan tentara bayaran yang telah membunuh ayahnya, sehingga ia dengan cepat mendatangi Madam untuk meminta penjelasan. Look at this car. I've seen this before. You knew who they were. How dare you? Faktanya, selama ini Madam sudah tahu kelompok yang telah membunuh ayahnya. F Madam sengaja diam karena tidak ingin ada masalah dan meminta untuk tidak mengejar mereka. Take your hand. Or nothing survives. Do I make myself clear? Karena tidak mendapat perhatian lebih dari si Madam, F mendatangi Hotel Continental dengan maksud untuk meminta bantuan dari Winston. Please. Winston langsung menyambut kedatangan F di hotelnya dengan 1 koin emas sebagai alat pembayaran resmi di dunia pembunuh bayaran. Winston pun bersedia untuk menceritakan tentang kelompok yang sedang F cari dan memberikan peringatan tentang resiko mengejar kelompok tersebut. I still need to know. Are you prepared to be cast out again, Eve? Ternyata kelompok itu sudah berdiri sejak 1000 tahun lebih lamanya. Mereka sebuah kultus yang membunuh bukan untuk bisnis tetapi untuk kesenangan belaka. Keberadaan mereka tidak diketahui pasti, tapi Winston memantau mereka karena kelompok itu memiliki akses di Hotel Continental dan Ruska Roma. Where can I find them? The precise location is unknown. Dan secara kebetulan saat ini ada salah satu anggota mereka yang sedang menginap di Hotel Continental Kota Praha bernama Daniel Pine. Buena suerte, señorita. Tanpa
Tanpa buang waktu lagi, F langsung OTW ke tempat tujuan saat itu juga. Setibanya di sana, terlihat beberapa tamu yang rata-rata semuanya adalah para pembunuh bayaran profesional. Di sana ada seorang perempuan bernama Lena yang juga sedang memburu Payne. Lena tak bekerja sendiri, ia dibantu seorang sniper yang saat ini berada di gedung sebelah untuk mengawasi kamar Payne. Setelah memesan kamar di sebelah kamarnya Payne, F langsung beraksi dengan berjalan di tepian jendela untuk memasuki kamar Payne. Di mana saat ia berhasil masuk, F dikejutkan oleh seorang anak kecil bernama Ella hingga ia pun tertangkap oleh Payne. We have a taker. A woman. Payne langsung menurunkan senjatanya saat tahu F bernasib sama, di mana Ella adalah anak kandung dari Payne yang sengaja dibawa ke sini untuk dilindungi dari buruan kultus. Kasusnya sama seperti saat F masih kecil ketika ayahnya melindungi F dari pasukan kultus. Payne sedang mencoba keluar dari kelompok tersebut demi menyelamatkan masa depan anaknya, sehingga F yang mendengarnya pun menjadi dilema antara harus melindungi atau menghabisinya. Di saat yang sama, Lena baru mendapat kabar dari anak buahnya tentang F yang sedang ngobrol dengan Payne. Lena mengira jika F datang untuk membantu Payne. Lena pun menaikkan harga sayembara untuk kepala Payne agar para pembunuh bayaran semakin berambisi untuk mendapatkannya. Terjadi baku tembak menegangkan di dalam kamar dengan F yang bingung harus memihak kepada siapa. Menyadari Payne pantas dilindungi, ia pun membantu Payne mengalahkan para pembunuh bayaran supaya Payne dan Ella bisa melarikan diri dari kamar tersebut. Saat di dalam lift, Payne meminta tolong F untuk melindungi Ella. Sebagai imbalan, Payne akan memberikan seluruh informasi apapun tentang kultus yang sedang dibutuhkan. Mereka berpencar untuk mengelabui para penjahat, namun Payne keburu tumbang oleh salah satu pemburu yang menghadangnya. Sedangkan F dihajar dari belakang sampai pingsan oleh Lena, sehingga Ella pun berhasil ditangkap untuk diserahkan kepada kanselir. Lena memberitahu kanselir jika misinya kali ini terganggu oleh seorang wanita tak dikenal, namun telah ia serahkan kepada keamanan Hotel Continental. Di sana F dan kedua pembunuh bayaran ini disidang The High Table yang mempunyai aturan ketatnya tentang jangan melakukan kegiatan bunuh-membunuh dalam lingkungan hotel. Yang karena F memang tak membunuh siapapun di dalam sana, maka hanya kedua pembunuh bayaran itulah yang mendapat eksekusi mati oleh para pengurus hotel tersebut. Setelah kejadian barusan, F terlihat nggak langsung pulang ke kadangnya, melainkan ia mampir dulu ke toko senjata dengan menggunakan koin emas yang biasa John Wick lakukan ketika ke tempat ini. F rencananya akan membeli beberapa senjata api khusus dengan diberitahu Om Botak ini tentang spek-speknya. TI Custom Benelli M2 21-inch Fenrip. V7 Harbinger TTI. Tetapi ketika F sedang asik memilih senjata yang diinginkan, tiba-tiba muncullah tentara bayaran yang diutus oleh Chancellor untuk menghabisi F. Sempat akan mencoba kabur, tapi tidak menemukan jalan keluar. F yang terpojok menemukan banyak sekali granat sekotak bom punya si Om Botak dan akan menggunakan itu sebagai senjata utama menghadapi mereka semua. Selesai dengan aksi barusan, Om Botak yang marah tempatnya diobrak-abrik, jadi bersedia memberitahu secara gratis tentang lokasi, markas utama kanselir dan para anggotanya, termasuk memberikan beberapa senjata api dan sebuah mobil untuk F bisa pergi ke sana. Saat F di perjalanan, ia sempat ditelepon oleh Madam untuk menegaskan supaya jangan memulai peperangan. Tetapi F tak memperdulikan omongan itu dan tetap akan pergi ke sana. Setibanya di sana, F tertarik oleh sebuah toko yang menjual mainan balerina. Ia masuk ke dalam pura-pura memesan kopi agar tidak dicurigai. Namun sejak kedatangannya di tempat ini, ia sebenarnya sudah diincar oleh semua orang termasuk pria yang baru datang ini.
Saat pertarungan, F yang memiliki tubuh mungil ini beberapa kali dibanting, dihajar, tapi dia tidak sakit badan seperti encok pegal linu, kesemutan, ataupun saraf kejepit. Ia bahkan tidak mudah mengalahkan pria itu. Selesai dengan pria barusan, F pergi ke lantai 2 berharap mencari jalan keluar untuk kabur. Namun dia malah pasang rok dengan si koki wanita hingga terjadi lagi perkelahian. Berhasil mengunci si koki wanita, muncul lagi beberapa penjahat yang lebih banyak akan menyerang F. Di sini F terlihat sudah lelah, tetapi karena sudah kagok edan, maka ia pun membrutal lagi hingga menghabisi mereka semua. Akhirnya F bisa kabur, tapi keberadaannya diketahui pria India pengawas tower dan langsung melaporkannya kepada kanselir, sehingga siren head pun dibunyikan. Lokasi itu kini resmi jadi zona perburuan terhadap F yang hanya seorang diri. Hampir seluruh orang dewasa di desa ini adalah anggota sekte yang sangat setia kepada ketuanya, sehingga kecil kemungkinan untuk F bisa melawan mereka semua sekaligus. Tepat saat F berhasil ditangkap oleh Lena dan sebagian anggota, Ella ternyata sedang berada di rumahnya si kanselir. Tak lama muncullah Lena yang datang untuk memberitahu kanselir terkait F yang masih merupakan anggota Ruska Roma. Dengan kondisi terikat, F didatangi oleh kanselir yang memberitahu tentang betapa beraninya F datang ke tempat ini sendirian tanpa bawa bantuan, di mana F yang menahan amarah pun langsung menjelaskan tentang perbuatan kanselir yang sudah membunuh ayahnya 12 tahun yang lalu. Men came into my house, men from your tribe, I see. and tried to take me. Tempat loading sebentar, kanselir akhirnya ingat siapa wanita ini yang merupakan anak dari salah satu mantan anggotanya yang dulu berkhianat. Namun yang mengejutkan di sini adalah F ternyata adik kandung dari Lena yang lebih duluan kanselir ambil dari ayahnya. Sehingga itu cukup membuat Lena lumayan terkejut. F berhasil menghabisi penjaga dan lolos dari ikatannya entah gimana, di mana saat F kabur, Lena langsung lari mengejarnya tanpa mengindahkan lagi perintah si kanselir. F sembunyi di sebuah rumah, di mana Lena menemuinya dan mengungkapkan tentang fakta bahwa mereka berdua adalah saudara kandung. Lena menceritakan tentang ayah mereka yang terlalu egois, membawa lari F kecil dengan dalih ingin memberikan hidup yang normal, tanpa mempedulikan nasib ibu mereka yang harus menanggung akibat dari pengkhianat yang dilakukan oleh sang Your ayah. people killed my father. The Chancellor was trying to save you that night. He was trying to bring you back home as you wanted. Ketika Lena dan F masih mengobrol, pasukan penjahat ini pun berhasil menemukan lokasi mereka berdua, di mana kanselir yang sudah kesal pun jadi memerintahkan pasukannya untuk segera menghabisi mereka berdua. Akibat ledakan barusan, Lena pun harus tewas untuk pertama kalinya, di mana F yang sudah kehilangan 2 orang paling berharga dalam hidupnya pun segera mengamuk dengan pedang samurai. Mengetahui F masih hidup dan sulit dibunuh, kanselir pun menghubungi Madam untuk meminta pertanggungjawaban atas salah satu anak didiknya yang sudah bikin kekacauan. Madam yang tak ingin terjadi konflik pun dengan tegas akan bertanggung jawab dengan mengirim seseorang untuk menghabisi F sebelum jam 12 malam. If come midnight she still breathes, retaliation will be inevitable and total. Baba Yaga.
Ternyata orang yang Madam kirim untuk menghabisi F adalah Baba Yaga alias John Wick, di mana kanselir langsung memerintahkan semua warga di sana untuk menghentikan aktivitas mereka dan jangan ganggu John Wick yang sedang bekerja ngalembur paruh waktu. Berlokasi di sebuah tempat kumuh dan dingin, F dan John Wick pun bertemu lagi untuk kedua kalinya. Sebagai manusia yang masih punya hati nurani, John Wick memberikan pilihan agar F pergi dan menghilang dari tempat ini. Namun dengan dendam yang bergejolak selama 12 tahun, F tentunya tidak akan mundur dan lebih memilih untuk bertarung dengan John Wick agar penonton bahagia. Berkali-kali mencoba, F tetap tumbang dan kalah dari John Wick. Karena jelas, F hanyalah seorang bocil kemarin sore yang sudah tidak ingusan lagi. Melihat sosok yang pantang menyerah dan keras kepala mirip seperti dirinya, John Wick akhirnya angkat topi dan membiarkan F untuk menuntaskan balas dendamnya. Tapi jika sampai jam 12 malam F tidak berhasil, maka John Wick terpaksa harus membunuhnya. Setelah membuat kesepakatan dengan John Wick, F mulai beraksi menumbangkan satu persatu penjaga yang terus mengawasi. F akhirnya berhasil memasuki gudang senjata dan menemukan sesuatu yang menarik yang sejak lama ingin ia gunakan, yaitu senjata api yang mengeluarkan api beneran. F sangat puas dengan senjata itu karena sekali sembur, dia bisa langsung membakar beberapa musuh sekaligus. Kebrutalan F akhirnya terhenti manakala ia menemukan lawan seimbang yang membawa senjata yang sama. F harus menghadapi tangan kanannya si kanselir menggunakan alat penyembur api juga. Dan setelah saling adu sembur, F berhasil kabur dengan cara loncat dari jendela. Berhenti sampai situ, F kemudian mendatangi beberapa musuh yang sedang melakukan sweeping di jalanan dan membakar mereka semua sampai benar-benar gosong. Menyadari anak buahnya tinggal sedikit, kanselir memutuskan pergi dengan membawa Ella naik M-Beam. Di saat F sudah kehabisan bahan bakar senjata apinya, ketika penjahat itu datang, ia pun dengan cepat memilih untuk menghindar. Di sana, F menemukan selang PDAM yang bisa ia gunakan untuk melawan penjahat itu hingga terjadilah hal ini. Pada akhirnya, F terpojok saat selang airnya tidak cukup kuat untuk menghadapi alat penyembur api. Namun saat penjahat itu akan menghabisinya, malah ini yang terjadi. John Wick di sini ternyata memberikan bantuan karena simpati atas apa yang sudah F lakukan. Sehingga secara tidak langsung John Wick harus terlibat dalam pertempuran. Dengan jam terbang, John Wick sebagai pemburu bayaran kelas atas, ia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, F berusaha mengejar kanselir yang akan kabur. Ia berhasil mencegah si kanselir kabur dengan cara menembak supir pribadinya. Di sini, kanselir turun dari mobilnya dan mencoba untuk mencuci pikiran F dengan serangkaian kata-kata manisnya. Tetapi karena sudah muak, F akhirnya menembaknya.
F berhasil menghabisi kanselir dan seluruh pasukannya, sehingga John Wick tidak punya kewajiban lagi untuk membunuh F, dan justru membiarkan F dan Ella pergi. John Wick melaporkan kepada Madam jika F sudah lebih dulu membantai kanselir dan pasukannya, sehingga mengetahui itu Madam hanya bisa terdiam, gak bisa berkata-kata. Fine. Dua hari kemudian, F mengembalikan Ella kepada Pain ayahnya yang ternyata masih hidup dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Di akhir kisah, saat F menonton pertunjukan balet di sebuah teater kontrak sayembara, atas namanya pun akhirnya rilis dengan harga $5 juta, yang membuatnya bernasib sama seperti John Wick bakal diburu oleh para pemburu bayaran yang belum dibayar.